Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa PSSI terus berupaya merealisasikan berbagai masukan dari Sintayong. Sinergi antara pelatih, pemain dan kerja keras PSSI di balik layar menjadi kunci untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Salah satu langkah yang kini tengah dilakukan adalah membangun sistem monitoring khusus bagi pemain-pemain timnas yang bermain di luar negeri. Mayoritas pemain skuad Garuda saat ini memang bermain di luar Indonesia. Hal ini membuat PSSI merasa perlu menciptakan cara untuk memantau perkembangan para pemain tersebut. Dengan adanya sistem monitoring, PSSI berharap bisa mendapatkan data lengkap mengenai statistik pemain yang merumput di luar negeri. Data ini dianggap penting untuk membantu pemain mencapai performa terbaik mereka. Kami sedang membuat sistem monitoring pemain yang berada di luar negeri. Dengan data dan statistik, kami bisa memberikan pelayanan lebih baik untuk mereka, ujar Erick Thohir. Sistem ini tidak hanya membantu PSSI memantau pemain, tetapi juga membuka peluang kerjasama yang lebih erat antara pemain abroad dan federasi. Selain memantau perkembangan, PSSI juga akan memberikan berbagai kemudahan kepada pemain timnas yang bermain di luar negeri. Salah satu bentuk dukungan itu adalah membantu mereka saat mencari klub baru. Erick menyebut bahwa hal ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan pemain timnas tetap berada di lingkungan yang mendukung perkembangan karir mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap karir para pemain, sekaligus merealisasikan masukan dari Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu memang mengusulkan agar PSSI lebih aktif mendampingi pemain abroad. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Asnawi Mangkualam merasa percaya diri kalau skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya perkembangan yang dialami tim saat ini luar biasa pesat. Dibandingkan sebelumnya, Indonesia sekarang jauh lebih kuat, baik secara mental maupun teknis. Asnawi percaya bahwa para pemain sudah punya modal besar untuk menghadapi tim Asia Tenggara seperti Vietnam. Pemain yang kini bermain di Port FC itu mengatakan bahwa mentalitas adalah salah satu kunci utama keberhasilan tim. Di bawah bimbingan pelatih Sintayong, para pemain menjalani latihan yang disiplin dan penuh tantangan. Asnawi menyebut metode pelatihan ini membantu tim untuk lebih siap menghadapi tekanan di lapangan. Perubahan mental ini membuat Indonesia tidak lagi merasa takut saat bertemu tim-tim besar. Ketangguhan mental menjadi kekuatan utama tim dalam menghadapi pertandingan-pertandingan sulit. Menurut Asnawi, mentalitas yang terus berkembang ini menjadi bukti bahwa timnas sudah berada di jalur yang benar. Selain mental, kepercayaan diri pemain juga meningkat pesat. Asnawi mengungkapkan bahwa rasa percaya diri ini membuat tim tampil lebih maksimal di setiap pertandingan. Menurutnya semangat seperti ini sangat penting, terutama saat menghadapi laga berat melawan tim-tim kuat. Asnawi juga menyoroti bagaimana semangat tim terus terjaga selama latihan dan pertandingan. Ia merasa bahwa para pemain kini punya keyakinan besar terhadap kemampuan mereka sendiri. Dukungan dari pelatih dan kerja keras semua pemain menjadi faktor utama di balik rasa percaya diri ini. Timnas Indonesia akan diperkuat beberapa pemain yang saat ini berkarir di luar negeri untuk menghadapi Piala AFF 2024. Namun PSSI mengaku masih harus berkomunikasi dengan klub-klub mereka terkait jadwal bergabung. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan proses ini masih berjalan. Menurutnya negosiasi dengan klub luar negeri membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Sumarji menjelaskan beberapa klub menawarkan opsi jadwal yang berbeda untuk melepas pemain. Hal ini membuat PSSI harus mempersiapkan rencana yang fleksibel. Sumarji memastikan semua masukan dari klub-klub itu ditampung untuk mencari solusi terbaik. PSSI menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain abroad sangat dibutuhkan untuk memperkuat tim. Meski begitu Sumarji menyebut bahwa PSSI tetap menghormati aturan klub yang menaungi mereka. Komunikasi yang baik menjadi kunci dalam situasi seperti ini. PSSI ingin memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung bisa memberikan kontribusi maksimal. Oleh karena itu, koordinasi dengan klub sangat penting agar pemain bisa tampil tanpa tekanan. Sumarji menyebut bahwa kerjasama dengan klub adalah kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan berbagai tantangan ini, PSSI tetap optimis para pemain abroad bisa hadir di momen-momen krusial. Sumarji berharap komunikasi yang terjalin dengan klub bisa membuahkan hasil positif. Marcelino Ferdinand buka suara tentang golnya ke gawang Arab Saudi pada 19 November 2024.
Ia menyebutkan bahwa pelatih Sintayong memiliki peran besar dalam momen tersebut. Menurut Marcelino, gol itu adalah hasil dari taktik yang dijalankan dengan sempurna oleh tim. Sim memberikan arahan yang jelas, sehingga setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcelino mengungkapkan rasa syukurnya. Ia merasa bahwa gol itu tercipta berkat kerja keras seluruh tim, bukan hanya karena usahanya sendiri. Ketika mendapatkan peluang emas, ia langsung teringat akan instruksi pelatih yang selalu menekankan pentingnya fokus dan memanfaatkan setiap kesempatan. Marcelino juga menyebutkan bahwa doa menjadi salah satu kekuatannya untuk memberikan yang terbaik. Selain golnya, selebrasi unik Marcelino mencuri perhatian publik. Setelah mencetak gol, ia menutup mulut dengan satu tangan sebelum duduk di kursi yang ada di pinggir lapangan. Aksi tersebut langsung menarik perhatian banyak orang dan menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Bahkan momen itu diabadikan dalam sebuah foto ikonik yang banyak dibagikan penggemar. Bagi Marcelino, gol tersebut bukan hanya soal kehebatan individu, melainkan hasil kerja sama tim. Ia menekankan bahwa tanpa dukungan rekan-rekan setim, gol itu mungkin tidak akan tercipta. Marcelino juga memberikan pujian kepada Sintayong atas strategi yang diterapkan di pertandingan tersebut. Ia percaya bahwa pola permainan yang dijalankan tim sangat solid. Menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mungkin akan merasakan tekanan besar. Sebab Indonesia kini telah menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah asuhan Sintayong. Timnas Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi, sebuah pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini tak hanya berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan itu, tetapi juga dukungan penuh dari PSSI dan para pemain. PSSI bersama Sintayong terus memanfaatkan momen ini dengan mempersiapkan tim secara maksimal. Salah satu strategi utama mereka adalah mengandalkan pemain keturunan dan naturalisasi yang mayoritas memiliki pengalaman di Eropa. Kehadiran mereka membawa dimensi baru dalam kekuatan tim Indonesia. Perhatian dari tim lawan pun kini semakin besar terhadap timnas Garuda. Pemain-pemain naturalisasi dengan pengalaman di liga-liga Eropa menjadi aset berharga yang membuat Indonesia diperhitungkan. Mantan pelatih timnas U23 Bahrain Samir Chamam bahkan mengingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi ancaman serius. Chamam meminta Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, tetapi melihat kekuatan kolektif tim Indonesia yang mampu memberikan kejutan besar. Menurut Chamam, setiap pertandingan di putaran ini akan berlangsung di level tertinggi. Ia menekankan bahwa Bahrain harus tampil sempurna jika ingin mengalahkan Indonesia. Peringatan ini menjadi sinyal bahwa Bahrain menyadari betapa berbahayanya Indonesia saat ini. FIFA terkesan dengan mentalitas luar biasa yang ditunjukkan timnas Indonesia selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, FIFA memuji keberanian Garuda yang sukses membantah banyak ekspektasi. Keberanian untuk mengejar mimpi itulah yang ditunjukkan oleh Merah Putih, tulis FIFA. Indonesia mencatat kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri timnas Indonesia, tetapi juga membawa mereka ke posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Indonesia kini hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, yang merupakan tempat terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagi FIFA, kemenangan ini menyalakan kembali asa Garuda untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. FIFA juga menyebut bahwa peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi. Prestasi ini semakin terasa istimewa karena timnas Indonesia mencetak 2 rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya mereka berhasil mengalahkan Arab Saudi setelah 14 pertemuan sejak 1981. Sebelumnya Arab Saudi mendominasi dengan 11 kemenangan dan 2 hasil imbang. Selain itu, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara dengan perolehan poin terbanyak di putaran ketiga kualifikasi, melampaui Vietnam yang mengumpulkan 4 poin di edisi 2022. Namun, perjalanan timnas Indonesia belum selesai. 4 laga berat menanti, dimulai dengan bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025, diikuti dengan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Setelah itu mereka akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni 2025, sebelum bertamu ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan lawan-lawan yang tangguh, konsistensi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum positif ini.